Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi ja'ala Ramadan syahran mubaraka wa ja'ala al-a'mala fihi taqarruban wa qurba. Asyhadu an la ilaha illallah falikul habbi wan nawa wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul wa'di wal wafa. Amma ba'du. Kita panjatkan puji dan syukur hanya kehadirat Allah. Dengan rahmatnya, dengan inayahnya, kita kembali bertemu dalam perkuliahan tentang tafsir tematik yang membahas Al-Quran, perspektif Al-Quran. Bagaimana Al-Quran berbicara tentang dirinya? Apa kata Al-Quran tentang Al-Quran melalui pendekatan tafsir yang bernama tafsir tematik atau at-tafsir al-mawdu'i. Kita awali dari pembahasan tentang at-tafsir al-mawdu'i atau tafsir tematik. Tafsir tematik adalah salah satu metode penafsiran yang menghimpun ayat-ayat Al-Quran dengan tema yang sejenis, dengan tema yang sama, dari berbagai surat atau ayat agar mendapatkan kesimpulan jawaban yang komprehensif, utuh dan dapat difahami. Pendekatan tafsir mawdu'i ini memandang Al-Quran sebagai satu kesatuan. Ayat dengan ayat saling menjelaskan, ayat dengan ayat saling menafsirkan. Atau kita katakan Al-Quran yatakallamu an nafsihi. Al-Quran berbicara tentang dirinya. Maka temanya bisa beragam sesuai dengan tema-tema yang ada di dalam Al-Quran, atau bisa juga tema-tema dari persoalan dan perkembangan yang terjadi di tengah-tengah umat atau masyarakat. Ada poin penting di dalam tafsir mawdu'i. Yang pertama adalah tafsir ini memfokuskan kepada tema tertentu, tidak dibatasi dengan urutan ayatnya, sebagaimana dalam tafsir tahlili. Jika tafsir tahlili berurut dari awal Al-Fatihah sampai akhir surat An-Nas, tafsir mawdu'i tidak berurut, namun berdasarkan tema yang dibahas. Ayat-ayatnya bisa kita temukan di berbagai surat. Bisa dari awal surat, bisa di pertengahan surat, atau bisa di akhir-akhir surat. Poin yang kedua adalah bahwa tafsir tematik ini baru ada sekitar tahun 1990 sebagai ijtihad dari para ulama, karena dahulu tafsir yang berkembang adalah tafsir tahlili berurut, sehingga kesimpulannya, sehingga rumusannya sulit untuk didapatkan oleh para pengkaji Al-Quran. Dengan metode tematik ini mudah bagi siapapun untuk mendapatkan kesimpulan tentang apapun yang dibahas melalui ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, ada tahapan yang digunakan oleh para penafsir saat menafsirkan secara tematik. Rujukannya At-Tafsir Al-Mawdu'i karya Profesor Dr. Abdul Hayy Al-Farmawi. Beliau katakan yang pertama, menetapkan masalah atau tema yang akan dibahas. Misalnya sekarang yang akan kita bahas, Al-Quran fi nazaril Quran. Al-Quran, perspektif Al-Quran, Al-Quran menurut ayat-ayat Al-Quran. Kemudian melacak dan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan. Dari awal Al-Quran hingga akhir Al-Quran, ayat-ayat didata, dihimpun, dan kemudian dikompilasi, disusun dengan baik, sehingga pembahasannya pembahasan yang tersusun, yang terstruktur dengan baik. Yang ketiga, menyusun urutan tadi. Karena bisa jadi ada ayat-ayat yang turun lebih awal, atau ayat-ayat yang turun di Makkah dan sekitarnya. Ada pula ayat-ayat yang diturunkan di akhir-akhir masa Nabi yang kita kenal dengan ayat-ayat Madaniyah yang turun di Madinah dan sekitarnya. Karena bisa jadi ada karakteristik khusus dari ayat Makkiyah maupun ayat Madaniyah. Bisa bahasanya, bisa isi pembahasannya, atau bagaimana tuntunan Al-Quran tentang ayat-ayat di masa-masa awal dan di masa-masa akhir Nabi.
Ada juga sebab nuzul yang menjadi ciri dari ayat-ayat. Manakala ada sebab nuzulnya, maka kita juga rujuk sebab nuzul ayat tersebut. Yang keempat adalah memahami korelasi atau munasabah. Agar kita dapat menghubungkan ayat dengan ayat dalam bentuk munasabah atau korelasi dengan argumentasi. Ayat menjelaskan ayat, ayat melengkapi ayat, ayat mengkhususkan ayat, ayat pula menjadikan ayat itu lebih sempurna pembahasannya. Menyusun tema bahasan dalam kerangka yang pas dan sistematis menurut kerangka ilmiah. Dan yang keenam adalah melengkapi penjelasan ayat tersebut dari penafsiran para ulama maupun dari hadis-hadis Nabi dan ilmu-ilmu lain yang relevan. Kemudian mempelajari ayat itu secara keseluruhan dalam tema yang sama, baik tersurat maupun tersirat, sehingga kita mendapatkan pandangan yang utuh tentang tema tersebut. Sekarang kita membahas tentang Al-Quran, perspektif Al-Quran. Maka dari semua literatur tafsir, dari semua pembahasan ayat-ayat Al-Quran disertai dengan hadis-hadis Rasul, kemudian pandangan para ulama, dan pembahasan-pembahasan lain di dalam ilmu Al-Quran, maka kita mempelajari secara keseluruhan, ayat per ayat, surat per surat, kemudian kita mendapatkan pandangan Al-Quran yang utuh tentang Al-Quran. Dalam perkembangannya, tafsir tematik ini ada keunggulan yang diyakini oleh para ulama, di mana tafsir tematik mampu menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks, di mana persoalan itu terus berkembang. Ada hal-hal yang dahulu tidak ada, sekarang terjadi, maka tafsir tematik memberikan jawaban. Tafsir tematik juga menghasilkan pemahaman yang mendalam, tidak parsial, karena semua ayat dibahas. Demikian juga penafsiran para ulama dan hadis-hadisnya Nabi Muhammad. Tidak terpotong-potong dan bisa kita pahami secara logis hubungan ayat dengan ayat yang lain, hubungan ayat dengan hadis, maupun hubungan ayat dan hadis dengan pandangan para ulama, baik itu ulama tafsir, ulama hadis, maupun ulama-ulama yang lainnya. Sehingga dengan metode ini, maka kita akan mendapatkan mukjizat Al-Quran dalam keserasian ayat-ayatnya, dalam hubungan antar ayatnya, dalam pembahasan yang utuh dari semua ayat-ayatnya. Itulah yang difahami bagaimana tafsir tematik memiliki keunggulan dan keutamaan serta kelebihan dibandingkan tafsir tahlili. Kita masuk kepada pembahasan tentang Al-Quran, perspektif Al-Quran. Pembahasan pertama adalah apa yang dimaksud dengan Al-Quran. Apa pengertian dan definisi Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan melalui Jibril kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang menjadi sumber, yang menjadi pedoman utama dalam kehidupan seluruh umat manusia. Dzalikal kitab la raiba fi hudan lil muttaqin. Atau syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Allah ingatkan Al-Quran itu kalamullah yang berfungsi sebagai petunjuk untuk orang-orang bertakwa, tidak ada keraguan di dalamnya, petunjuk untuk seluruh manusia, di mana Ramadan adalah bulan Allah turunkan Al-Quran. Demikian juga Al-Quran menjadi furqan, pembeda dan penjelas antara yang samar, menjelaskan yang masih samar, menjelaskan yang belum jelas, sehingga orang mendapatkan kejelasan dari ayat-ayat Al-Quran. Disimpulkan oleh para ulama, Al-Quran adalah masdaru kulli syai', sumber dari segala sesuatu. Kita bisa menemukan berbagai hal dari Al-Quran. Al-Quran tidak hanya berbicara tentang keimanan, tapi berbicara juga tentang hukum, tentang akhlak, tentang muamalah, tentang sosial, tentang ekonomi, tentang keluarga, tentang ibadah, berbagai hal yang mana manusia membutuhkan tuntunan dan pedoman. Jadilah Al-Quran
mencakup seluruh yang dibutuhkan oleh umat manusia. Berdasarkan pengertian tersebut, maka Al-Quran adalah kalamullah, Al-Quran adalah wahyu, dan Al-Quran itu mukjizat Nabi Muhammad yang kekal dan abadi. Meskipun perkembangan zaman, perkembangan keadaan, semua kita selalu merujuk ayat-ayat Al-Quran, sehingga kita meyakini mukjizatnya, meyakini sebagai kalamullah, meyakini sebagai wahyu Allah kepada salah seorang nabi dan rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan yang kedua tentang Al-Quran, perspektif Al-Quran adalah Al-Quran menyebut tentang dirinya dengan berbagai nama. Maka nama-nama Al-Quran itu semakin menjelaskan apa itu Al-Quran, apa itu pengertian Al-Quran, mafhumul Quran. Nama-nama yang disebut oleh Al-Quran, yang pertama adalah Al-Quran itu Al-Kitab, sesuatu yang tertulis, sesuatu yang didokumentasikan, namanya Alkitab. Ya, kalau bahasa lain ada kitab fikih, ada kitab tasawuf, ada kitab tafsir, ada kitab hadis. Nah, Al-Quran disebut sebagai Alkitab adalah karena Al-Quran tertulis, Al-Quran termaktub, Al-Quran didokumentasikan, dikodifikasi, sehingga kita mudah untuk membaca dan mempelajari Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat kedua menamakan Al-Quran dengan Alkitab. Dzalikal kitabu la raiba fih. Itulah Al-Quran. Di mana Al-Quran adalah Alkitab dan tidak ada keraguan pada semua yang ada di dalam Al-Quran. Nama yang kedua bagi Al-Quran adalah pembeda, yaitu Al-Furqan. Allah membedakan antara yang hak dengan yang batil melalui Al-Quran. Demikian juga Nabi menyampaikan kepada kita perbedaan antara halal dan haram melalui Al-Hadis. Al-Quran dengan nama Al-Furqan, sebagaimana disebutkan di surat Al-Furqan, Tabarakalladzi nazzalal Furqan. Al-Dzikr adalah nama ketiga yang artinya peringatan. Karena Al-Quran menjadikan kita mengingat banyak hal. Al-Quran pula mengingatkan kita dan memberikan peringatan. Mengingatkan tentang kematian, memberikan peringatan bahwa setiap amal itu ada balasannya, yang baik dibalas dengan yang baik, yang buruk juga dibalas dengan yang buruk. Dan itu berkekalan sifatnya. Di mana di surat Al-Hijr ayat 9, Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sungguh kami menurunkan al-dzikr, salah satu nama dari Al-Quran, dan kami akan menjaganya. Maka Nabi pula menyampaikan dakwahnya kadang dengan model tabsyir, memberi kabar gembira, atau tazkirah, atau zikr, yaitu memberikan peringatan. Umumnya kabar gembira bagi yang beramal soleh, bagi yang berbuat baik. Umumnya peringatan bagi yang lalai, bagi yang melakukan dosa dan maksiat. Nama Al-Quran berikutnya adalah An-Nur sebagai cahaya. Karena Al-Quran memang menerangi jalan kita. Seluruh kehidupan kita jika diterangi oleh Al-Quran, maka kehidupan kita insya Allah selamat sampai tujuan. Al-Quran menjadi penerang juga dalam kehidupan seseorang di alam barzakh. Al-Quran akan menjadi cahaya dalam kehidupan akhirat kita semuanya. Yang kelima, nama Al-Quran adalah Asy-Syifa, sebagai obat, sebagai penawar atau penyembuh, khususnya penyakit yang ada di dalam dada. Ya ayyuhan nas, qad ja'atkum mau'izatun mir rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur. Wahai manusia, telah datang kepada kalian Al-Quran, di mana Al-Quran itu menjadi nasihat, wa syifaa'un lima fis sudur, penawar dan obat dari penyakit-penyakit hati, penyakit nifaq, penyakit lalai, penyakit hasad, penyakit iri, penyakit bakhil, dan sekian banyak penyakit-penyakit hati. Maka penawarnya ada di dalam ayat-ayat Al-Quran. Sebagian ulama memahami syifa ini tidak hanya yang ada di dalam dada, penyakit hati, tetapi juga penyakit fisik, yaitu penguat seseorang yang sedang sakit, agar ia yakin bahwa Allah zat yang maha menyembuhkan. Karenanya Al-Quran menyebut
Wa idza maridtu fahuwa yashfi. Kalau aku sakit, maka dialah Allah yang menyembuhkan. Yang terakhir, yang keenam, Al-Quran namanya adalah Al-Huda, yaitu sebagai petunjuk. Ya, apakah petunjuk itu agar kita selamat dalam menjalankan berbagai jenis aktivitasnya, atau agar kita diterima semua amal ibadah kita. Selain dari nama atau sifat-sifat Al-Quran, maka ada fungsi yang sebenarnya fungsi ini melekat pada nama dan sifat Al-Quran. Ada fungsi utamanya tentu adalah petunjuk. Semua orang jika mengikuti petunjuk Al-Quran maka tidak akan tersesat. Nabi menyebutkannya, aku tinggalkan 2 perkara. Jika mengikutinya, maka ia akan mendapat petunjuk, ia akan selamat. Namun jika tidak mengikutinya, maka dia akan sesat. Yaitu kitabullah, yaitu Al-Quran dan sunnahnya Rasulullah SAW. Al-Quran sebagai bayinat, penjelas, karena hal-hal yang global pula perlu dijelaskan. Hal-hal yang dahulu tidak difahami kedudukannya, maka Al-Quran menjelaskan. Sejarah puasa, Al-Quran menjelaskan. Zakat, Al-Quran menjelaskan. Bagaimana hubungan dengan orang tua, dengan sesama, Al-Quran menjelaskan. Al-Quran pula fungsinya sebagai mau'izah, sebagai nasihat yang sangat bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Nasihat itu menenangkan. Nasihat itu menjadikan orang terkesan. Nasihat itu adalah ke dalam lubuk sanubari. Maka ketika Al-Quran menasihati, kita jadi tenang. Al-Quran memberikan nasihatnya, kita jadi terkesan. Kita benar-benar mendapatkan nasihat Al-Quran yang sangat bijak. Al-Quran sebagai rahmat, karena inti Al-Quran adalah sebagai rahmat, di mana tidak ada petunjuk Al-Quran, tidak ada nasihat Al-Quran, tidak ada penawar Al-Quran, tidak ada peringatan Al-Quran, kecuali semuanya sebagai rahmat. Allah memerintah kita melakukan sholat, rahmat. Melarang kita berbuat maksiat, rahmat. Allah memerintah puasa, rahmat. Allah melarang kita berbuat zina, rahmat. Allah menuntun agar hubungan itu baik, rahmat. Allah melarang manusia mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, rahmat. Anak-anak hormat kepada orang tua, rahmat. Orang tua menyayangi anak-anak, rahmat. Antara suami istri hubungannya baik, rahmat. Itulah inti dari fungsi Al-Quran sebagai rahmat. Karena semua orang mendapatkan rahmat, mendapatkan kasih sayang, mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terakhir, dalam tafsir tematik tentang Al-Quran, menurut Al-Quran adalah apa saja pokok ajaran Al-Quran. Tentu yang paling utama adalah Al-Quran lebih banyak membahas tentang tauhidullah, mengesahkan Allah. Lebih banyak berbicara tentang keimanan. Lebih banyak mengajak kita untuk lebih dekat dengan Allah. Meningkatkan iman dan takwa. Mengajak kita untuk semakin yakin dengan Allah. Meyakini asma Allah, sifat Allah. Meyakini semua perbuatan-perbuatan Allah. Membawa kita semakin dekat dengan Allah. Itulah inti dari ajaran Al-Quran, tauhidullah. Al-Quran juga berisi syariat atau hukum-hukum yang mengatur umat manusia. Apakah mengatur muamalah antar sesama manusia? Bahkan mengatur muamalah dengan lingkungan. Mengatur bagaimana manusia bersikap kepada makhluk selain manusia. Terutama dengan lingkungan. Disitulah Al-Quran juga berisi ajaran syariat, ajaran hukum, ajaran tuntunan. Jika manusia mengikuti tuntunannya, maka ia akan selamat di dunia dan di akhirat. Pokok ajaran Al-Quran yang lain adalah akhlak. Karena manusia dibedakan setelah keimanannya, setelah ibadahnya adalah akhlaknya. Nabi bersabda, "Innama bu'itsu liutammima shalihal akhlaq." Sungguh aku diutus untuk menyempurnakan kesolehan akhlak, kemuliaan akhlak. Dengan akhlak Al-Quran, manusia menjadi baik. Baik hubungannya dengan Allah, baik hubungannya dengan sesamanya, baik hubungannya dengan alam, baik hubungannya dengan semua makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir tentunya
Al-Quran itu isinya adalah kisah, yaitu cerita-cerita dari kisah umat terdahulu, dari orang-orang terdahulu, dari sekian banyak kisahnya para nabi, kaumnya yang bersama nabi. Jadilah kita mendapatkan pelajaran. Laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab. Di surat Yusuf ayat 111, sungguh telah ada pada kisah-kisah mereka yang dahulu ibrah, pelajaran, nasihat, pedoman, bagaimana manusia mendapatkan kebaikan dari orang-orang terbaik, menghindarkan keburukan dari kisah-kisah orang-orang terburuk di masa yang lalu. Jadilah kehidupan kita jauh lebih baik karena kita mendapatkan cerita, mendapatkan kisah tentang orang-orang terbaik dari kalangan nabi, kalangan siddiqin, syuhada dan sholihin, serta orang-orang yang buruk dari kaumnya para nabi, dari orang-orang yang berperilaku buruk, dari mereka yang diabadikan oleh Al-Quran sebagai pelajaran, sebagai nasihat, dan juga sebagai pedoman. Dengan demikian, lengkaplah kita memahami Al-Quran melalui metode tafsir tematik Al-Quran fi nazaril Quran. Al-Quran, perspektif Al-Quran. Apa kata Al-Quran tentang Al-Quran? Kita menjadi lebih memahami lagi, lebih meyakini lagi, dan tentu ada pandangan-pandangan yang lain tentang Al-Quran yang dirujuk kepada ayat-ayat Al-Quran. Nafa'anillah wa iyyakum bima fihi minad durus wal ibar wal ahkam wal nasaih wal mawa'idh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.